Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa'a rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu, para jamaah majelis taklim Raudhatul Jannah sama dengan masjid SD SMP-nya nggih. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua telah berjihad untuk memenuhi seruan Allah, karena kalau Allah sampaikan pada surat At-Taubah ayat 122 bahwa derajat thalabul ilmi itu disamakan dengan orang yang berperang. Tapi perang itu kalau di saudara-saudara kita di Palestina pun betul sakit bayang hati. Kita yang di sini dingin, empuk, disediakan makanan. Makanya kalau sampaikan pada surat At-Taubah 122, dan tidaklah patut bagi orang-orang yang beriman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Dan tidaklah sepantasnya orang-orang yang beriman itu semua berangkat perang. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Orang-orang yang memahami agama supaya mereka bisa memberikan peringatan kepada kaumnya ketika kembali dari peperangan, supaya mereka senantiasa berhati-hati, supaya mereka berjaga-jaga. Di sini kuncinya tafaqquhu fiddin. Dan ternyata di dalam kitab Ta'lim Ta'lim itu disebutkan begini: orang-orang yang mempunyai pemahaman agama, Allah akan mencukupkan kebutuhannya lahir dan batin, dan kemudian Allah akan memberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Jadi intinya tidak semua umat Islam, orang-orang yang beriman berangkat perang. Lah kita sebagai wanita yang notabene ibu itu adalah pendidik putra putri kita semuanya. Kalau kemudian malam hari ini kita bisa hadir ibu ketemu ibu dalam rangka menguatkan tafaqquh fiddin kita, semoga nanti ketika kita kembali dari majelis ini bisa memberikan peringatan, bisa memberikan pendidikan kepada keluarga kita, supaya keluarga kita senantiasa berjaga-jaga, karena Allah akan senantiasa mendatangkan kepada kita semua dua hal, baik itu berupa nikmat maupun azab, sedikit maupun banyak. Sehingga ketika kita sudah mempunyai faham agama, nikmat kita terima dengan syukur, ujian pun kita terima juga dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa Allah limpahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memimpin kita, membina kita untuk mengikuti jalan lurus, yaitu ad-dinul Islam dengan segala amaliyah ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Bu, ngapunten, sampai jam berapa nih? Sampai jam sampai selesai. Ya, relatif nggih. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Ya memang Al-Qur'an itu menakjubkan. Sebagaimana Allah firmankan terkait dengan pertemanan ini, ternyata diatur juga oleh Allah di dalam surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43 pada ayat yang ke-67.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Satu ayat saja nih ayatnya. Yang artinya al-akhillau, teman-teman akrab, sahabat-sahabat, yauma idzin, pada hari itu, ba'duhum, sebagian mereka, li ba'din, terhadap sebagian yang lain, aduwun, menjadi musuh, illal muttaqina, kecuali orang-orang yang bertakwa. Itu yaumul kiamah. Contohnya ini musuhnya. Contoh kalau nanti akan menjadi musuh, Allah sampaikan pada surat yang ke-34, pada surat Saba, surat yang ke-34 ayat yang ke-31. Wa qala alladzina kafaru lan nu'mina bihadzal Qur'an wala billadzi baina yadayhi. Jadi sombong sekali ini orang kafir, terus terang. Kami itu tidak beriman, tidak percaya pada Quran ini. Sama juga terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran, kami tidak percaya. Jadi mereka terus terang mengatakan ketidakpercayaannya kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Walau tara idz zalimuna mauqufuna inda rabbihim, seandainya mereka melihat orang-orang yang zalim tersungkur wajah mereka di sisi Allah, yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qaul, satu kelompok dengan kelompok yang lain akan saling melempar kalimat-kalimat, ucapan-ucapan, akan saling melempar alasan-alasan. Yaqulul ladzina stud'ifu lil ladzina istakbaru, orang-orang yang lemah, para pengikut, kalau bukan kamu yang menjadi penyebabnya, tentu aku sudah menjadi orang yang beriman. Jadi itu sudah menyalahkan temannya, sudah menyalahkan pemimpin yang mengajak dia pada kekafiran. Lah kemudian orang yang mengajak mereka, pemimpin mereka juga bilang membela diri, qalal ladzina istakbaru lil ladzina istud'ifu anahnu saddadnakum anil huda ba'da idh ja'akum bal kuntum mujrimin. Enak saja kamu nyalahkan aku. Ya kamu sendirilah, kamu sendiri yang berbuat dosa, kok aku yang disalahkan. Akhirnya kemudian orang-orang yang lemah, para pengikut mereka berkata, bal makrul laili wan nahari idh ta'murunana an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada. Maka kemudian mereka orang-orang yang lemah tadi berkata, iya, sebenarnya tipu daya pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya. Kemudian mereka mengalami penyesalan ketika melihat azab Allah, dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Itu contoh, Bu. Contohnya bahwa nanti yaumul kiamah, orang-orang yang pertemanannya, persahabatannya, perkumpulannya antara pemimpin dengan pengikut tidak didasari karena Allah, maka mereka akan saling bermusuh-musuhan. Mereka saling melempar makian, cacian. Sama juga Fir'aun dengan pengikut-pengikutnya, mereka juga nanti tahajuna, berbantah-bantahan pada yaumul kiamah. Sekarang jangankan di akhirat, Bu. Barusan saya tadi mendengarkan di Suara Surabaya, seorang pemuda melaporkan kehilangan motor Scoopy-nya. Padahal Scoopy itu satu-satunya milik dia untuk semua urusan pekerjaan dan lain sebagainya. Kemudian ketika ditelepon teman yang pinjam, tidak bisa, tidak diangkat, sudah seminggu. Kemudian dia bilang kepada budenya, karena sahabatnya begini, sekolah SMP-nya sama, dia sahabatnya, ternyata sahabat pun tega menggelapkan motor temannya, sing podo-podo sebenarnya sama-sama podo-podo gak duweni. Kemudian minta pertanggungjawaban kepada budenya.
Dong saya juga jadi korban, dia sudah menggelapkan 3 motor. Pacarnya juga kena digelapkan 1 motornya 3, sehingga sudah 4 motor yang digelapkan. Sahabat Bu, niki masih di dunia nggih. Masih di dunia pun sudah bermusuh-musuhan. Masalahnya masalah motor. Maka bersyukur sekali kita semua bisa hadir di sini di rumah Allah. Makanya kalau masuk rumah Allah itu kan mesti pakai doa, pakai aturan, ada adabnya. Masuk kaki kanan dengan Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakan bagiku pintu-pintu rahmatmu. Rahmat itu yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi pembuka surga. Kemudian di mana nanti kita ditempatkan di surga tergantung pada spesifikasi amalan kita masing-masing. Bertemunya di rumah Allah, berkumpulnya di rumah Allah, ngomongnya urusan Allah, yang dibaca surat cintanya Allah, maka insya Allah pertemanan kita semuanya nanti sampai di surga. Allahumma amin. Lah kuncinya apa? Kuncinya illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Lah karena ini kuncinya dari ayat ini adalah orang-orang yang bertakwa yang akan menjadikan persahabatan itu langgeng sampai di surga. Maka yang perlu kita pelajari bagaimanakah membina diri untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Banyak sekali petunjuk Allah, diantaranya pada surat Ali Imran ayat 133. Tadi Ibu Ketua Majelis Taklim menyampaikan nggih Bu Miftahul Huda, nanti dibawa ke rumah untuk diamalkan ngaten nggih. Nah, ini termasuk diantara yang harus diamalkan nanti. Surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah, sari'u. Kalau sari'u ini sudah tidak ada lagi pesaingnya. Beda dengan sabiku. Kalau di surat Al-Hadid, sabiku ila maghfiratim mir rabbikum, berarti masih ada motivatornya. Baik motivator itu dari luar diri sendiri maupun dari dalam diri sendiri. Kalau di sini wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, bersegeralah untuk mendapatkan maghfirah dari Tuhanmu, maka sudah tidak ada lagi pesaingnya, benar-benar sudah mendarah daging di dalam hatinya, karena hidupnya hanya Allah yang di dalam hatinya. Maka bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin, dan surga. Agi-agi cepat-cepat bersegera untuk mendapatkan maghfirah dan surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, Allah menyediakan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Pun sekarang apakah kisi-kisi yang Allah sampaikan pada kita untuk menjadi derajat yang muttaqin? 1. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i, orang-orang yang berinfak, membelanjakan hartanya baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Tadi Bu Huda sudah menyampaikan korban yang disalurkan di Masjid Raudhatul Jannah 24 ekor kambing plus 24 ekor sapi plus 4 kambing ngaten Bu nggih. Masyaallah. Luar biasa nggih, itu tandanya kita cinta pada Allah, tandanya kita semua bertakwa kepada Allah, tandanya kita beriman kepada Allah. Alhamdulillah. Untuk berapa masyarakat mana Bu ini? Untuk Wisma semuanya. Sampai nggih. Oh, begitu nggih.
10 kilo. Ya, alhamdulillah. Yang jelas memang inilah indahnya Islam. Kenapa sih kok ada hari raya Idul Adha? Saya tuh pernah ke Blitar. Orang Blitar daerah mana itu ya, di daerah Kesamben dan sekitarnya. Mereka baru bisa makan daging itu ketika hari raya kurban, itu pun kalau LKC ngirim ke sana. Jadi kalau LKC tidak ngirim ke sana, mereka tidak pernah ngincipi daging. Yang ada ayam, ikan juga jauh, ayam, tempe, tahu, telur. Jadi diceritakan, ngaten niki Bu, lek mboten riyaya kurban angsal ndugi LKC mboten saged ngincipi daging sana. Ya, jadi sampai sebegitunya, dan itulah indahnya Islam. Ada hari raya Idul Kurban di mana dengan mengikuti syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kita bisa berbagi kepada masyarakat. Fis-sarra'i, baik dalam keadaan lapang rezekinya maupun sempit rezekinya. Banyak rezeki juga mengeluarkan infak, sedikit pun juga mengeluarkan infak, tergantung berapa besar yang kita miliki. Ada satu kisah teman saya. Teman saya itu suatu ketika punya uang cuma 2.500.000. Waktu itu kurban 2.500.000 sudah cukup untuk iuran kurban. Kemudian datang panitia kurban, Bu, mboten nderek iuran kurban. Oh iya Mas. Akhirnya beliau melihat uang 2.500.000 itu mikir, ini kalau tak kasihkan panitia kurban saya ndak megang uang sama sekali. Kalau tidak saya kasihkan saya kok ya kufur sekali, kok dolim sekali. Sudah banyak yang diberikan oleh Allah pada saya. Akhirnya diberikan pada panitia kurban, uang terakhir yang dimiliki. Qadarullah seminggu kemudian dia didatangi keponakannya. Lek, tak daftar umroh lek. Loh kok iso? Itu jatahe mbah. Jadi jatahnya ibunya, karena ibunya sudah meninggal, kemudian beliau mendapat jatah dari ibunya, berarti diumrohkan oleh keponakannya, kemudian berangkat umroh. Beliau itu trauma dengan lift, sampai kemudian ya dia naik lift bersama temannya, diturunkan tempatnya di lantai 3. Pun Bu, ini sudah lantai 3, silahkan turun. Ketika beliau turun dari lift, kok bukan kamarnya, ini kok dibuka pintunya, kok bukan kamar saya. Kemudian tanya, loh ini lantai berapa Bu? Lantai 11. Jadi di lift itu ternyata benar-benar angka sudah muncul, angka 3, sudah dipencet angka 3, ternyata turunnya di lantai 11. Panik beliau, mau kembali ke lift tidak berani, mau turun pakai tangga manual, tidak kelihatan tangga sama sekali, gelap gulita. Dalam kondisi kepepet demikian, beliau berdoa kepada Allah dengan wasilah kurbannya. Ya Allah, suatu ketika saya punya uang 2.500.000. Panitia kurban datang kepada saya mengajak untuk iuran kurban, dan uang terakhir yang saya miliki saya serahkan semuanya untuk panitia kurban. Ya Allah, jika itu saya lakukan ikhlas karena mengharap ridho-Mu, ya Allah, berikan saya jalan supaya saya bisa ketemu dengan teman dari kampung saya, keponakannya tadi. Ketika beliau sudah berdoa dengan yang kepepet niku ndongane khusuk nggih, khusuk sekali. Akhirnya kemudian sudah selesai berdoa, ternyata beliau sudah berada di depan tangga yang untuk turun dari lantai 11 karena tidak berani naik ke lift, Bu. Dari lantai 11 turun sampai kemudian ke lantai 3. Temannya sudah panik nyari kemana-mana tidak ketemu. Nah itulah, jadi ketika dalam kondisi tidak punya uang, kepepet, itu satu-satunya dimiliki, kemudian digunakan untuk berinfak di jalan Allah, ternyata Allah memberikan kelebihan yang lain, yaitu itu dijadikan sebagai wasilah dan dikabulkan doanya. Jadi Allah sampaikan orang yang bertakwa itu cirinya begitu. Punya uang, rezeki banyak ya berinfak, rezeki sedikit juga berinfak. Berarti itu tandanya orang yang bertakwa. Gampang Bu nggih? Dan sudah diamalkan kok di sini. Jadi kita itu tinggal saling menguatkan saja karena sehari-hari sudah kita lakukan. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Amarah itu berarti marah yang sudah meledak-ledak, yang menimbulkan bencana atau petaka.
bagi orang lain. Ini ada satu kisah Genghis Khan, tentara Mongol. Ini marah yang sudah luar biasa. Genghis Khan ini mempunyai sahabat seekor burung rajawali. Kemudian burung rajawalinya itu selalu menemani dia kemanapun pergi, dan Genghis Khan ini senangannya berburu. Suatu ketika Genghis Khan berburu di hutan sampai sore tidak mendapatkan buruan. Akhirnya kemudian dia duduk termenung, kecapean di bawah pohon. Kemudian di sebelahnya dilihat ada air mengalir, kriwik-kriwik. Kemudian ditadai. Ketika ditadai mau diminum, ternyata ditamparlah gelasnya itu tadi, pialanya ditampar. Dilihat ternyata yang menampar Rajawali sahabatnya tadi. Kemudian yang kedua dia masih bersabar, dia ambil lagi pialanya, nadah nomalih, kemudian penuh mau diminum, ditampar lagi. Ternyata yang nampar juga Rajawalinya. Sampai yang ketiga ditampar, emosinya sudah meledak-ledak, marahnya sudah di atas ubun-ubun. Kemudian Rajawali pas dia di tanah, dia turun ke tanah, Rajawalinya langsung pakai tombak dia, kemudian langsung mati Rajawali. Sahabatnya belum nggih, mboten encen niku tiyang kafir, mboten damel contoh nggih kenging mawon encen tiyang kafir. Rajawalinya mati. Setelah mati dia merasa puas, wis lega. Karena apa? Karena yang menampar gelas dia sudah mati. Karena gelas itu gelas kesayangannya, sama Genghis Khan dicari. Ketemulah di tumpukan-tumpukan batu. Ketika dia ketemu dengan gelasnya, kemudian dia berdiri kaget. Loh, ini ada danau. Sebenarnya airnya ini banyak, tapi kok tidak mengalir. Ternyata ada bangkai ular besar yang memang terkenal ular itu adalah ular paling beracun di daerah itu. Akhirnya Genghis Khan baru mikir-mikir, lah yo, berarti Rajawali tadi menampar gelas saya dalam rangka menyelamatkan. Tapi karena amarah sudah diubun-ubun, Rajawali sudah tidak bisa dihidupkan kembali. Apa yang dilakukan? Digantilah Rajawali tadi dengan Rajawali yang dibuat dari emas. Mboten sakit Bu, emas mboten enten nyawanya nggih. Nah, gitu amarah lah. Orang yang bertakwa itu mampu menahan amarah. Marah itu mesti ada pemicunya. Pemicunya itu mesti di luar diri kita. Lah pemicunya diri kita sendiri. Kita sendiri yang berbuat salah kemudian marah-marah. Lah ya sama dengan yang di jalan-jalan itu kan. Jadi orang yang bertakwa itu ciri yang kedua mampu menahan amarah. Berat nggih? Itu surga Ibu. Makanya kemudian Rasulullah memberikan tip dan triks orang yang dalam kondisi marah. Kalau dalam kondisi berdiri maka supaya segera duduk. Kalau duduk maka supaya segera berbaring. Berbaring kok marahnya belum habis maka segera berwudu. Sudah berwudu kok masih marah, segera sholat. Sholat kok masih marah, lah ternyata ada trik dari kesehatan, dari medis. Kalau dalam kondisi marah itu jantung kan cepet nih. Jantung itu mumpanya cepet sehingga deg-deg-degnya itu cepet. Maka ketika dalam kondisi marah, ambil nafas dalam-dalam, kemudian dikeluarkan pelan-pelan. Insya Allah marah akan segera reda. Dan kuncinya orang yang bertakwa mampu menahan amarah. Sehingga segala sesuatu kalau kita pimpin dengan takwa, maka semuanya beres. Itu ciri yang kedua di surat Ali Imran 133. Yang ketiga, ciri orang yang bertakwa itu wal afina anin nas, mau memaafkan manusia. Tidak ada manusia yang sempurna, mesti ada salah dan khilaf. Makanya ada satu kalimat, sesungguhnya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Sesungguhnya manusia itu tempatnya salah atau khilaf dan lupa itu manusia. Karena manusia itu mahalul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa, maka begini, selama kita berinteraksi dengan sesama manusia, maka afina anin nas itu menjadi satu amalan yang mulia yang Allah memberikan gelar sebagai muhsinin,
Jadi orang yang mampu memaafkan manusia itu muhsinin. Muhsinin itu orang yang membalas kejelekan orang lain dengan kebaikan. Gini ku muhsinin, membalas, mengganti perbuatan jelek orang lain dengan kebaikan. Allah sampaikan di dalam surat Toha ayat yang ke-130. Surat Toha itu surat yang ke-20, pada ayat yang ke-130 Allah sampaikan begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah atas ucapan mereka, nggih. Bersabarlah atas ucapan mereka. Kemudian dalam ayat lain Allah menyampaikan wa yadra'una sayyi'atal hasanata, dan tolaklah kejelekan dengan kebaikan. Menolak kejelekan dengan kebaikan. Contohnya Rasulullah SAW, beliau yang menolak setiap kejelekan dengan kebaikan beliau, ternyata itu justru menjadi strategi berhasilnya dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah itu dimaki, dihina-hina, dijelek-jelekan, ternyata Rasulullah tetap tenang, tetap sabar. Karena apa? Karena ya itu ibarat kalau orang Jawa bilang mboten nopo-nopo, Allah mboten sare gitu nggih. Jadi ternyata kalimat itu kalimat yang muncul dari orang yang takwanya sudah mendapatkan derajat yang tinggi. Jadi karena sudah yakin dengan Allah, yakin dengan kuasa Allah, maka bisa seperti itu. Dan orang yang akan mendapatkan surga Aden diantaranya menolak kejelekan dengan kebaikan. Ketika Rasulullah SAW sudah wafat, Abu Bakar datang kepada Ibunda Aisyah. Aisyah, apa yang dilakukan Rasulullah dan belum Bapak lakukan, Duk? Kemudian Ibu Aisyah ngomong, ini Pak, semua yang dilakukan oleh Rasulullah sudah Bapak lakukan, kecuali satu. Apa itu? Iya, Rasulullah itu tiap hari, tiap pagi pergi ke pasar. Di sana ada seorang pengemis Yahudi buta. Setiap hari sama Rasulullah itu disuapi makanan, dibawakan makanan dari rumah, disuapi kepada dia. Padahal wanita buta tadi setiap hari mesti memaki-maki Rasulullah. Itu yang belum Bapak lakukan. Akhirnya kemudian Abu Bakar mengganti tugas Rasulullah memberikan makan kepada Yahudi buta tadi. Ternyata terasa, Bu, orang Yahudi buta tadi terasa, ini kok bukan tangan yang biasa ngasih makan itu. Ini tangannya kasar, yang setiap hari kemarin itu tangannya halus lembut, tidak kasar kayak kamu ini siapa? Lah Abu Bakar pura-pura, loh ini yang biasa tiap hari ngasih sampean itu, bukan, orangnya halus lembut gak kayak kamu kasar begini. Akhirnya Abu Bakar membuka. Itu Pak, itu Bu, Rasulullah Muhammad SAW yang setiap hari memberi makan sampean, menyuapi sampean itu. Muhammad, iya. Yang tiap hari saya maki itu, iya, itu Muhammad. Oh, akhirnya menangis sejadi-jadinya. Sampai akhirnya kemudian ibu tadi berucap, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan penuh kelembutan. Jadi seperti itulah yang disampaikan oleh Allah pada kita semuanya di dalam Al-Quran, bahwa orang-orang yang mempunyai karakter takwa di dalam pribadinya itu, mereka adalah orang-orang yang mampu memaafkan kepada manusia, karena Allah menyukai orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang menolak setiap kejelekan dengan kebaikan. Itu 3. Yang keempat, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang ketika melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, perbuatan jahat, atau mendolimi diri mereka sendiri, segera ingat kepada Allah dan kemudian mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang melakukan perbuatan keji, ya kayak tadi itu ngambil barang orang lain, berbuat zina, kemudian mereka merampok, merampas dan lain sebagainya, atau mendolimi dirinya sendiri, kezaliman yang
dilakukan untuk diri sendiri itu banyak nih. Di antaranya mengakhirkan waktu sholat, itu kezaliman. Karena kalau bisa melakukan di awal waktu, kenapa dilakukan di akhir waktu? Kemudian apalagi yang bisa dilakukan orang untuk mendolimi dirinya sendiri, tidak membaca Al-Quran, mereka orang yang kaya tapi tidak mau berinfak dan lain sebagainya, mendolimi dirinya sendiri. Segera ingat kepada Allah, kemudian minta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, dan tidaklah ada yang memberikan ampunan dosa kecuali hanya Allah. Itu yang kelima, ya. Kemudian walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, kalau sudah mohon ampun kepada Allah, sudah mengingat kepada Allah, tidak melanjutkan lagi perbuatan tersebut karena dia tahu bahwa perbuatan itu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ulaika jazaa'uhum maghfiratum mir rabbihim, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Tuhan mereka, wa jannatin, dan mendapatkan surga, tajri min tahtihal anhar, yang di sekitar surga itu mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, abadi selamanya, wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang telah berbuat kebaikan. Niki tenggene surat Ali Imran. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa itu yang pertama senantiasa berinfak, yang kedua menahan amarah, yang ketiga mau mengampuni kesalahan orang lain, yang keempat ketika melakukan perbuatan dolim atau perbuatan jahat segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pribadi orang yang bertakwa. Di samping banyak lagi ayat lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tuntunan bagi kita semuanya. Lalu apa sih keuntungan orang yang bertakwa itu? Allah sampaikan pada surat At-Tolak, surat yang ke-65 pada ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha, surat At-Tolak surat 65 ayat 2 di ujung ayat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikan solusi. Berarti nenten jalan buntu. Ada selalu solusi yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting bagaimana kita membina diri kita untuk melaksanakan nilai-nilai Al-Quran yang mengarahkan kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Gini kita hidup itu mesti karena kita berinteraksi dengan orang lain. Dengan takwa itulah Allah akan memberikan solusi dari permasalahan yang mungkin kita hadapi ketika kita sedang bergaul. Selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, untuk dunianya, niku untuk dunia Bu nggih. Jadi orang-orang yang bertakwa, yang memimpin dirinya dengan takwa, yang pertama keutamaannya akan selalu mendapatkan solusi dari permasalahan hidup yang dialaminya. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ini orang yang bertakwa mesti dicukupi rezekinya. Ustaz Fatkur itu sering cerita datang kemana gitu nggih, ketika beliau khutbah, kemudian cerita tiba-tiba didatangi orang, Ustaz titip ini nggih, dititipi sesuatu, yaitu dan itu rezeki yang tidak diduga-duga bagi orang yang membina diri dengan takwanya, sehingga nopo dunianya dirasakan perjalanan hidupnya tenang, dirasakan perjalanan hidupnya gampang. Karena apa? Karena dipimpin hidupnya dengan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah menyampaikan begini, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun berada. Wat bi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan dapat menghapus kejelekannya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik, akhlak yang
mulia, tata krama yang mulia, budi pekerti yang mulia. Itulah tuntunan Allah dalam pergaulan kula panjenengan. Kemudian yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusron. Ini untuk dunia. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka urusannya gampang. Kayak tadi telah disampaikan oleh Ibu Huda bahwa alhamdulillah nyembelih 24 ekor belum asar sudah selesai Bu nggih. Sebelum asar sudah tuntas terbagi karena kerjasama panjenengan semua. Luar biasa nih. Itu dimudahkan urusannya oleh Allah. Untuk bisa berkorban dimudahkan oleh Allah. Karena ternyata urusan korban itu bukan karena perkara punya uang atau tidak punya uang, tapi karena perkara iman dan takwa. Walaupun punya uang untuk membeli sapi atau kambing, kalau ternyata takwanya tidak ada, mboten sakit, tidak bisa terjadi. Jadi itulah yang Allah sampaikan bahwa orang yang bertakwa kepada Allah urusannya selalu mudah, mboten enten permasalahan, senantiasa dihadapi dengan tenang. Karena apa? Tidak ada kesulitan yang dianggapnya sulit. Karena semuanya telah dibimbing oleh Allah dengan hati dan pikiran yang tenang, semuanya akan jadi mudah. Ini urusanipun. Kemudian yang keempat, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah menghapuskan kejahatannya, Allah menghapuskan kesalahannya, Allah menghapuskan kejelekannya. Jadi orang-orang yang bertakwa selalu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dihapus kesalahannya, dihapus kejahatannya, sehingga penampakan yang ada dalam hidupnya orang yang bertakwa kepada Allah itu tidak tertarik untuk berbuat jahat, baik dengan lisannya maupun dengan tangannya. Ini tidak ada tertarik. Jadi walaupun begini, orang menyalai dia tidak tertarik untuk membalas dengan kejelekan. Karena apa? Orang yang bertakwa itu jahatnya sudah dihapus oleh Allah. Tidak kepingin untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena tidak menjadi solusi, bahkan justru menjadi permusuhan, justru menjadi permasalahan yang besar. Makanya benten Bu tiang ngaji kalian mboten itu berbeda sekali. Orang yang mengaji karena hatinya dipenuhi dengan cahaya Al-Quran, fikirannya telah dipenuhi dengan cahaya Al-Quran, mulutnya, tangannya semua sudah dipenuhi dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, tidak tertarik untuk menjadikan sesuatu menjadi permasalahan yang besar. Karena apa? Gini kok mboten manfaati. Sehingga kalau sudah demikian tidak apa-apa, toh nanti ini kejahatan dia pada saya tidak akan saya jadikan kejahatan, tidak saya balas dengan kejahatan, akan saya tabung untuk akhirat saya. Suatu ketika teman saya itu mengeluhin, Mbak, aku itu dipinjami, diutangi orang, wes tak tagih bolak-balik, gak mau nyaur. Mari ngono ditagih lagi saya tambah dicelewatu. Ya apa ini? Kemudian saya bilang, sampean nagih terus boleh, tapi di surat Al-Baqarah pada ayat yang sebelum ayat terpanjang pada sekitar 280. Gini ayatnya, saya kan wa antasaddaqu khairul lakum. Lek sampean menyedekahkan itu lebih baik. Toh sampean yang lain si akeh pendada. Masih banyak. Wis gak apa-apa jarno. Berarti wong iku ben dipek dhewe gawe sangu akhirate. Sudah ikhlaskan saja. Kalau lebih banyak yang masih sampean miliki. Iya, tapi iya sabar itu gak ono tapi nih. Saya sampaikan gitu. Karena sabar itu tidak ada batas-batasnya. Ternyata setelah saya baca di hadis-hadis Rasulullah ya seperti itu. Ayatnya menyampaikan, karena di Al-Baqarah ayat yang ke-200 berapa? Ini menjelang ayat terpanjang di surat Al-Baqarah menjelang 282. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika mereka sedang mengalami kesulitan, maka tunggulah sampai ayat 200 pas 280. Ini orang-orang berutang begini nggih. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah.
Jika mereka sedang mempunyai atau dalam kesulitan, maka tunggulah sampai mereka mendapatkan kelonggaran. Tapi wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kalian menyedekahkannya itu lebih baik jika kalian mengerti. Ini contohnya nggih. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah tidak tertarik untuk berbuat jahat karena hidupnya senantiasa dicahayai dengan cahaya Allah, dengan cahaya Al-Qur'an. Dan yang kelima, wa yu'dzim lahu ajron, dan Allah akan memberikan pahala yang besar, membesarkan pahalanya, melipat gandakan pahalanya itu bagi orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu dia akan mendapatkan fadilah, keutamaan di dunia maupun di akhirat. Makanya kalau kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah itu berarti gini Bu, hasanah itu kebaikan yang tidak henti-hentinya. Wes pokoknya baik terus ya. Wes hari ini baik, besok lagi bisa ke masjid lagi, besoknya bisa lagi, besoknya bisa lagi, hari ini bisa sedekah, besok lagi bisa, hari ini bisa tersenyum, besok lagi bisa, hari ini bisa puasa, besok lagi bisa, hari ini bisa membaca Al-Qur'an, besok lagi bisa. Itu berarti hasanah. Hasanah itu kebaikan yang terus menerus di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan hasanah di akhirat. Kalau hasanah di akhirat berupa surga, tentunya kenikmatan surga tidak akan pernah terputus abadan selama-lamanya. Makanya Rasulullah begini, setiap berdoa apapun beliau selalu mengikuti dengan, selalu mengakhiri dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mesti diikuti. Baik berdoa sendiri maupun berdoa untuk orang banyak, tidak pernah beliau melupakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niki tuntunan Allah maupun Rasulnya di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Niku keuntungannya. Jadi tadi pribadinya sudah, keuntungan di dunia sudah, di akhirat Allah sampaikan pada surat An-Naba, surat yang ke-78. Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan kesenangan. Mereka akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Itu orang bertakwa. Kemudian pada surat Al-At-Tur, innal muttaqina fi jannati wa naim. Orang yang bertakwa itu di dalam surga dan kenikmatan-kenikmatan. Pada surat yang ke-51 Az-Zariyat, innal muttaqina fi dhilal innalil muttaqina inda rabbihim jannatin naim. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa di dalam surga Allah dan penuh dengan sumber air. Kemudian banyak lagi ayat yang menentukan bahwa sesungguhnya orang yang bertakwa itu tempatnya pasti di surga. Rasulullah menguatkan, aksaru mayit khalufihi al-jannah taqwallah wa husnul khuluq. Kebanyakan yang memasukkan manusia ke dalam surga Allah itu adalah takwanya dan akhlak yang baik, perangai yang baik, sifat yang baik, watak yang baik, karakter yang baik. Itulah yang menjadikan manusia akan mendapatkan kenikmatan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya Al-Qur'an ini telah memberikan pendidikan bagi kita semuanya. Makanya Rasulullah menyampaikan termasuk rukun khutbah Jumat itu adalah menyampaikan pesan tentang takwa kepada Allah. Sehingga pesan tentang takwa ini harus senantiasa kita gemakan untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk teman, masyarakat, dengan harapan kita semuanya mempunyai komunitas orang-orang yang bertakwa yang di dunia menjadi teman, menjadi tetangga, menjadi sahabat, kemudian nanti berkumpul lagi dalam surga Allah Subhanahu wa taala, karena janji Allah tidak mungkin dikhianati.
Allah memberikan janji-janji yang hak, Allah juga akan menepati janjinya. Orang yang bertakwa, pertemanan yang dijalin karena urusan Allah, karena Allah akan menjadikannya sesama teman berkumpul kembali di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sementara yang saya sampaikan terkait dengan bagaimanakah membina diri untuk menjadi orang yang bertakwa ada di surat Ali Imran 133, 135, di samping banyak lagi. Al-Baqarah 177 juga ada, di surat 41, banyak dalam Al-Quran. Sehingga ketika kita kaji dari awal sampai akhir, akan ketemulah kita pesan-pesan Allah, yang dengan pesan itu Allah akan menyayangi kita semuanya, karena Allah telah menegaskan wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kiranya demikian dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mungkin ada sesi yang lain yang perlu pada malam hari ini, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini juga ada kaitannya dengan berteman atau bertetangga gitu ya Ustazah. Begini kan, kalau kita bertamu itu kita kan mengetuk pintu atau mengucapkan menyapa salam sebanyak 3 kali. Tapi kalau kita sudah berteman, sudah besti gitu, biasanya langsung nyeronong aja masuk itu gimana Ustaz? Allah sudah menyampaikan aturan di dalam Al-Quran bahwa ada waktu-waktu di mana ada di surat An-Nur, nanti kalau saya buka lagi panjang lebar kan. Di surat An-Nur disampaikan bagaimana adab bertamu. Jadi ada bertamu, adab di dalam keluarga, ada 3 waktu. Yang waktu itu anak pun tidak boleh nyelonang-nyelonong ke kamar orang tuanya. Yang pertama setelah sholat isya, yang kemudian yang kedua pada waktu pagi sebelum subuh, yang ketiga ketika tengah hari setelah sholat zuhur. Itu waktu-waktu aurat yang tidak boleh semua orang masuk ke dalam kamarnya, termasuk anak. Lah kemudian terkait dengan kita bertamu, ya begini, besti pun jangankan masuk ke rumah orang, masuk ke rumah sendiri pun kan satu, ucapkan salam untuk diri sendiri, assalamualaikum, walaupun di rumah sendiri tidak ada siapa-siapa. Karena di rumah kita kan mesti ada penghuninya, cuma kita tidak tahu, tidak kelihatan. Ucapkan salam untuk diri sendiri dan untuk siapapun yang ada di dalam rumah itu. Itu yang pertama. Sehingga walaupun teman, dengan ucapan salam kita, satu, kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian adab kita bertamu, ini kita pakai adabnya. Ada bertamu itu seperti itu, mengetuk pintu, mengucapkan salam. Ternyata kalau tidak dijawab berarti tidak ada orangnya. Atau kalau Rasulullah begini Bu, ketika Rasulullah datang ke rumah sahabat, sudah salam 3 kali, assalamualaikum, tidak ada jawaban. Assalamualaikum, tidak ada jawaban. Sampai yang ketiga, assalamualaikum. Karena tidak ada jawaban, Rasulullah pergi. Ternyata si tuan rumah ada di dalam. Akhirnya ketika Rasulullah pergi, beliau keluar dan mengejar Rasulullah. Ya Rasul, saya ada di rumah. Loh, kenapa kamu kok tidak menjawab salam saya? Saya ingin mendapatkan doa lebih banyak darimu. Karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu doa yang terindah. Bahkan pernah saya baca dengarkan di Suara Surabaya itu begini. Di jalan abet tapi memang ketika kita di jalan kadang kita kita membawa motor gitu, tiba-tiba ada orang nyelonong sakarepe dhewe. Suruh apa? Mengucapkan assalamualaikum. Kalau dia tidak menjawab, malaikat yang menjawab. Jadi walaupun kita bertamu ke rumah besti kita, maka salam mesti tetap kita ucapkan. Kemudian ya kalau sudah biasa, mungkin kan punya kebiasaan jam berapa berkunjungnya, sehingga tetap salam tetap harus, karena niku tahiyatan li anfusikum,
salam itu adalah penghormatan bagi diri sendiri dan bagi orang yang berada di dalam rumah. Jadi tetap salam, kemudian aturan sudah salam 3 kali tidak ada, berarti yang punya rumah juga tidak ada. Kalau mengetok pintu kan tidak harus diketok pintunya, nggih. Kalau sudah terbuka kan cukup assalamualaikum saja. Jadi salamnya patokannya pada salamnya, karena salam itulah doa-doa yang terindah. Assalamualaikum. Assalam itu semoga kesejahteraan. Napa Bu sejahtera itu saja nih? Sejahtera. Pendidikan, kesejahteraan keluarga. PKK toh nggih? Kan semboyannya gini, didiklah putra berpribadi bangsa terampil dan sehat. Ngaten to nggih? Nah ngene kok kesejahteraan apa sejahteraan niku? Dalam sejahtera itu berarti cukup lahir dan batin, betul. Sebagian besar kebutuhannya tercukupi lahir dan batin. Makanya didongakno, itulah indahnya salam Islam. Assalamualaikum, semoga sampean mendapatkan kesejahteraan. Warahmatullahi, dan semoga Allah memberikan rahmatnya. Rahmat itu pembuka pintu surga. Semoga Allah memberikan keselamatan. Wabarakatuh, barokah. Barokah niku napa? Bertambahnya kebaikan, boten nenten enteke kebaikannya. Makanya kalau ada kemanten baru kita doakan barokallahu laka wa baraka alaika. Nah ini mah barokah alaika. Laka itu konotasinya positif, kalau alaika konotasinya negatif. Artinya begini, dalam kondisi mendapatkan kebaikan ya semoga Allah memberikan yang baik-baik, menjadi kebaikan bagimu. Dalam kondisi yang tidak baik pun semoga Allah memberikan kebaikan bagimu. Itulah pentingnya doa. Jadi salam tetap diucapkan karena itu sunnah Rasulullah. Kemudian ya kalau kita bertamu sesuai dengan adab yang telah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita dapatkan pahala. Betul nggih? Wallahu a'lam bishawab. Enggak, barangkali ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah, tadi untuk diterangkan menjadi orang yang ada beberapa yang harus dilakukan misalnya itu tidak mudah ya rasanya gitu. Bagaimana jurus-jurus yang tepat yang sehingga kita dengan nyaman bisa menuju menjadi orang yang bertakwa atau mutakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang yang beriman itu wajib ya seyogyanya itu sebaiknya menyibukkan diri dengan satu membaca Al-Quran. Jadi artinya setiap hari itu kita mesti membaca Al-Quran. Jadi orang yang beriman itu wajib atau sebaiknya menyibukkan diri untuk yang pertama membaca Al-Quran. Syukur-syukur kalau membaca Al-Quran itu diangen-angen sak maknanya. Yang pertama. Yang kedua, orang yang beriman itu sebaiknya menyibukkan diri dengan zikir. Kenapa kok zikir? Karena huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz-dzulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Kenapa sih kok zikir? Karena dengan zikir itulah Allah akan mengeluarkan orang yang beriman dari jalan yang gelap menuju cahaya. Kalau di surat Al-Baqarah 257, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Allah mengeluarkan orang-orang yang beriman dari gelap menuju cahaya. Ternyata Allah menjawab di ayat lain dengan berzikir. Dengan berzikir Allah akan memberikan sholawat. Sholawat dari Allah itu berarti rahmatnya. Wa malaikatuhu, dan malaikat-malaikat juga memberikan sholawat. Berarti malaikat mendoakan orang yang berzikir.
wa kana bil mu'minina rahima, karena sayangnya Allah, rahimnya Allah dengan orang yang beriman. Jadi untuk menguatkan ini semuanya, satu, memperbanyak membaca Al-Quran, syukur-syukur kalau difahami seartinya, sehingga mboten usah gopo Bu, ndak usah tergesa-gesa untuk membaca semua 30 juz serentak langsung, ya itu perlu, tapi akan juga ada waktu untuk mempelajari Al-Quran dengan maknanya, dengan artinya saja, insya Allah kita sudah bisa memahami arti dari Al-Quran. Kemudian yang ketiga, orang yang beriman itu sebaiknya menyibukkan diri dengan berdoa, karena doa itu adalah rohnya ibadah. Doa itu adalah solusi dari segala kesulitan. Yang keempat, menyibukkan diri dengan istighfar, karena istighfar itu Allah sampaikan keuntungannya yang akan mengeluarkan manusia dari segala kesulitan, kemudian menjadikan dia mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga. Yang kelima, orang yang beriman itu mesti sibuk dengan sholawatnya, senantiasa membaca sholawat kapanpun, dimanapun, sehingga ketika tidak berinteraksi dengan manusia, maka yang kita baca sekitar itu, ya zikir, ya berdoa, sholawat, istighfar. Kemudian yang keenam, orang yang beriman itu sebaiknya menyibukkan diri dengan mendekatkan diri kepada Allah, meminta keselamatan dan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, minta selamat, minta diberikan oleh Allah keamanan dalam hidupnya. Kemudian yang ketujuh, orang yang beriman itu sebaiknya menyibukkan diri dengan bersedekah, artinya selalu berpikir apa yang harus dilakukan setiap hari terkait dengan sedekahnya. Insya Allah dengan cara itulah maka Allah akan berikan kemudahan kepada kita semuanya untuk ini semuanya. Dan dari itu, dari yang ketujuh hal itu tadi, yang paling mendominasi adalah yang pertama. Maka Allah sampaikan di surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartilnya sudah dibaca dengan pelan-pelan, kemudian memberikan huruf sesuai dengan haknya. Kemudian tartil itu syaratnya membaca sambil angen-angen artinya. Jadi insya Allah dengan cara itu Allah akan berikan kita paling tidak itu kemudahan untuk menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau itu terkait dengan orang lain dan ketidakbaikan orang lain, maka kuncinya betul nopo-nopo, biarlah Allah yang akan tahu, Allah yang akan berikan balasan. Ya memang mengingatkan karena kita berinteraksi dengan manusia. Maka Rasulullah menyampaikan begini artinya, orang yang baik itu bukan orang yang selalu berada di rumah berdiam diri dengan di dalam rumahnya, tapi orang baik itu adalah orang yang mau keluar rumah, bergaul dengan sesama manusia, dan sabar dengan gangguan mereka. Kembali sabar, Bu. Makanya Allah sampaikan mengenai terakhir Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanus biru wasobiru warobitu. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Insya Allah ketika kita sudah berada di dalam hati, pikiran kita ini adalah surga, insya Allah kita bisa jalankan dengan baik. Allah alam bisawab. Satu lagi saja, salah satunya dan yang nomor 3 tadi, yaitu mau memaafkan manusia yang lain. Untuk menjadi orang yang muslim itu harus berbuat kebaikan, selalu berbuat kebaikan. Misalnya memaafkan tapi tidak bisa melupakan, itu bagaimana Ustaz? Mboten napa-napa Bu, ndak apa-apa. Yang penting kita sudah maafkan. Demi langit dan bumi, sampai bersumpah dirimu tidak akan ku maafkan. Ya memang manusia itu normatif, karena ayatnya berbunyi begini lah. Peristiwa-peristiwa yang sudah kita alami itu tidak dengan mudah untuk kita lupakan, karena peristiwa-peristiwa yang spesifik, baik itu yang positif maupun yang negatif, ya sudah. Tapi ketika ingat itu jangan begini, awas setitenono.
Kalau nanti saya sudah punya kesempatan dan kekuatan, akan kubalaskan sak entek-enteke, sak anak putumu ya. Jadi tidak apa-apa nggih, ketika saya juga mengalami kok Bu, begitu itu. Masya Allah, saya itu difitnah membuat surat kaleng dulu itu. Karena tetangga saya itu sudah haji, kumpulan senam, apa itu senam yang jigruk-jigruk, aerobik ya. Senam aerobik mak-mak di balai desa itu loh. Kalau sekarang kan ada lintinkung. Ya. Dulu itu senam aerobik di tengah jalan kampung ya, kayak di jalan gini. Hari Ahad orang-orang mau kerja, tertutup jalannya, orang mau belanja harus muter. Akhirnya orang-orang itu marah-marah. Ada yang buat surat kaleng, katanya yang dituduh saya yang nulis. Akhirnya saya dipanggil sama tetua desa, tokoh di desa. Bukan untuk mengklarifikasi, tapi langsung dituduh habis-habisan. Saya membela diri karena saya tidak merasa bersalah, tambah diwilokno sak entek-enteknya. Panas sekali, panas sesek gitu. Akhirnya astagfirullah, kok ya iso lho, padahal ya wong ngerti kok sebegitunya, tidak klarifikasi dulu, ya bener tabayun. Akhirnya kemudian walaupun dia tidak meminta maaf, saya maafkan. Tapi peristiwa itu tidak bisa terlupakan, Bu, nggih. Bukan berarti kalau kita tidak melupakan itu kita tidak memaafkan ya, karena itu tadi memori masih ada di dalam memori, dan di memori itu tidak ya, dari kecil pun pengalaman waktu kecil pun kan masih ada kan, masih ada di memori saya dulu. Oh, apa yang terjadi ketika sebelum SD, ketika SMP, ketika SMA, semuanya masih ada. Baik itu yang baik maupun yang buruk. Maka tidak apa-apa kita tidak bisa melupakan dan peristiwa itu masih ada, karena kita memang manusia. Tapi yang jelas kalau Allah sampaikan di surat yang ke-13, wa yadra'unal hasanata wa yadra'unas sayyi'atal hasanata, menolak atau menghapus, menolak atau apa nggih ya, menolak kejelekan dengan kebaikan. Bukan berarti menghilangkan sama sekali, karena memang masih berada di dalam memori kita. Nggih niku sama dengan kenangan masih kecil itu loh, bulak tasik ingat terus to nggih. Saya umur berapa itu? Kenangan umur 3 tahun saja masih ingat. Saya itu merasakan pertama kali makan apel itu kelas 5 SD. Sampai sekarang juga tidak terlupakan kok, rasanya apel itu bagaimana, masih ingat sekali. Bahkan rasanya itu loh masih, padahal sudah lama sekali. Jadi memang itulah manusia, kodratnya manusia demikian. Dan sesuatu atau peristiwa yang memang spesifik terjadi pada kita tidak dengan mudah hilang, karena itu sunatullah. Itu nggih, wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahlan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Malah kita tutup kajian malam hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makaten kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.